Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita bermajlis ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita yang datang menjelaskan segala sesuatu, apakah yang berkaitan dengan ibadah ataukah muamalah. Hal-hal yang menjauhkan dari neraka, yang mendekatkan ke surga, semua sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tinggal kita saja yang mau mempelajarinya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-17 dari kitab Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar. 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Qada'u hawaijil muslimin, menunaikan hajat-hajat kaum muslimin. Ini merupakan bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa. Allah berfirman, fata'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kebutuhan kaum muslimin banyak sekali. Apalagi di saat-saat memang mereka kesulitan. Baik dari sisi sandang pangan mungkin. Kalau sekarang Balikpapan kesulitan air karena sudah berbulan-bulan gak hujan. Maka mungkin ada salah satu dari orang agnia, orang yang kaya, membuat sumur bor, kemudian menggratiskan air tersebut bagi apa? Bagi warga Balikpapan yang berkebutuhan air. Tapi dia memberikannya itu cuma-cuma, tidak ada udang di balik bakwan. Bukan karena ingin dicoblos mungkin, atau ingin mencalonkan diri jadi anggota DPR atau lain, enggak ada. Tujuannya hanya qada'ul hajah, menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Ini secara umum. Bagaimana lagi kalau menunaikan hajat bagi mereka yang menyibukkan diri dalam ibadah dan dakwah, maka dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Nah, tak kala dia memberikan makan mungkin, terus dia bisa kuat beribadah, kuat dalam berdakwah, maka dia pun mendapatkan apa? Pahala. Ini di antara apa? Qada'ul hajah. Ada lagi yang lain seperti i'ta'ul qardi, memberikan pinjaman. Ada mungkin kaum muslimin yang lain yang membutuhkan uang, sangat mendesak, dia butuh uang gitu. Terus ada orang yang ini mau memberikan pinjaman, tapi tanpa ada embel-embel riba. Kamu kembalikan atau kamu harus menyerahkan setiap hari kue sama saya, atau ada tujuan yang itu menguntungkan bagi si yang meminjamkan. Jadi benar-benar apa? Menolong. Jadi menolong, memberikan pinjaman berupa uang saja atau yang lainnya tanpa ada harapan yang lain kecuali pahala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Di antara keutamaannya, tak kala orang itu yang dipinjamkan uang tadi, Pak, datang gitu, maaf Pak, saya belum bisa bayar, belum ada pekerjaan. Bapak, oh ya udah enggak apa-apa Pak, saya masih belum terlalu butuh juga. Maka Anda terhitung bersedekah dengan uang yang senilai Anda tadi pinjamkan. Kalau Anda pinjamkan 10 juta, maka Anda terhitung bersedekah setiap harinya 10 juta. Sampai orang itu menunaikan hajatnya. Dia bilang, nanti Pak, saya akhir tahun inilah saya bayar. Maka Anda sudah terhitung bersedekah setiap hari
senilai uang yang Anda pinjamkan. Nanti ternyata sampai akhir tahun, terus dia belum bisa lagi bayar. Bukan karena matlul goni, bukan karena matlul goni, yaitu mengulur-ngulur, menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu. Enggak, dia memang enggak mampu. Akhirnya dia datang lagi, maaf Pak, saya belum bisa membayar qadarullah, uangnya belum cukup dan masih banyak kebutuhan yang lain. Oh ya enggak apa-apa. Saya saya belum terlalu butuh. Maka dilipat gandakan lagi. Yang tadinya 50 juta berarti dihitung 100 juta dia bersedekah setiap harinya. Berapapun nilai yang dia pinjamkan, maka sebanyak itulah dikali 2 sedekah setiap harinya dia dapat. Melihat keutamaannya. Belum lagi kalau sekiranya ternyata uang itu digunakan untuk mengelola pondok pesantren mungkin, atau mengelola masjid. Contoh masjid berkebutuhan ini untuk membayar karpet. Ada berapa persen lagi yang belum terbayar. Ada orang kaya nih, saya bayarkan dulu. Bayarkan dulu. Maka ini terhitung sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya. Dan ini lebih baik daripada wakaf. Kenapa demikian, Pak? Kalau wakaf itu kan sesuatu yang diberikan nggak bisa kembali. Paham? Kalau qardun dia bisa kembali. Kapan dia mau ambil, mau minta kembali boleh. Plus dia mendapatkan pahala jariyah. Nah, ini keutamaan bagi mereka yang memenuhi hajat kaum muslimin. Kalau yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwa tu'inur rajulu fi dabati akhihi. Seseorang membantu mengangkat barang ke kendaraan saudaranya atau membantu saudaranya pindahan rumah, maka itu sudah terhitung sedekah. Tapi kita harus lihat juga, Pak, karena kaum muslim itu ada yang dia bermudah-mudah meminta kebutuhannya, ada yang dia malu yang mengajukan kebutuhannya. Paham? Ada yang dia sungkan, malu. Maka Bapak yang harus melihat di sini dengan kacamata lisanul hal, bukan lisanul maqal. Jangan nunggu sampai dia minta. Bapak yang nawarin, Mas, ada yang perlu dibantu enggak? Mas, kayaknya kekurangan uangnya. Lihat dari raut wajah Anda, kelihatan kayak butuh uang. Ini saya pinjamkan. Masya Allah, tanpa dia minta, Anda langsung menawarkan. Ini namanya apa? Membaca dari lisanul hal, dari keadaannya dia. Mas, kok kelihatannya belum nikah ya? Ini saya ada putri, tolong kalau mau. Wah, luar biasa ini. Saya ada saudara perempuan, silakan kalau mau menikahi. Nah, seperti itu. Jadi membaca keadaan, bukan nunggu orang itu mengajukan atau minta sesuatu. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa barang siapa yang suka meminta-minta, maka dia kelak akan datang pada hari kiamat walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tidak ada di wajahnya itu sekerak daging pun. Bagaimana dengan donasi-donasi yang menyebar? Ini bagian dari dari qada'u al-hajah dari pondok pesantren tersebut. Nah, silakan dibantu. Karena ini bukan berkaitan dengan pribadi ustadz-ustadz tersebut, tapi untuk kepentingan maslahat yang ada di pondok itu. Beda halnya kalau masjid-masjid yang mengajukan pembangunan tapi untuk memegahkan masjid. Untuk Untuk membeli lampu yang harganya 75 juta. Padahal yang 50.000 bisa. Yang 100.000 bisa menerangi masjid. Ini karena DKM-nya bermegah-megahan, ingin tampil wah-wahan,
maka dalam hal ini jangan dibantu. Karena sama saja Anda membantu dia untuk melanggar hadis Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali manusia akan berlomba-lomba dalam memegahkan masjid. Nah, dilihat, kalau kebutuhannya untuk bermegah-megahan jangan dibantu. Kalau memang kebutuhannya untuk membangun masjid bukan memegahkan, maka silahkan dibantu. Jadi kebutuhan itu banyak. Tapi yang sifatnya hajiyah, kalau yang sifatnya daruriyah, maka ini lebih layak lagi untuk apa? Untuk kita bantu. Tanpa harus mengajukan sesuatu. Maka ini berkaitan dengan apa? Dengan istitoah, kemampuan kita. Kemampuan kita. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu, maka kebaikan itulah yang menyebabkan Anda falah, beruntung. Karena kata la'alla atau asa dalam Al-Quran itu suatu kepastian, harapan yang pasti. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sekecil apapun itu kebaikan yang Anda bisa lakukan untuk kepentingan kaum muslimin, maka lakukanlah. Apakah itu dengan ide-ide yang cemerlang, ada mungkin saran-saran, masukan bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka lakukanlah. Karena ada orang yang bisa dengan uang, ada bisa dengan tenaga, ada bisa dengan pikiran, macam-macam kemampuan yang mereka miliki. Maka kata Rasulullah, la tahkironna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menganggap remeh sedikit pun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini apa? Idkhalus surur, memasukkan kebaikan, kebahagiaan pada saudara yang Anda jumpai. Kalau Anda ketemunya cemberut saja, orang yang lihat pun akan apa? Akan merasa sedih. Bukan apa? Bukan bahagia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama inda muslimin man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Barang siapa nafasa ini maknanya melepaskan kesulitan di dunia pada diri saudaranya, apakah itu kesulitan ekonomi, kesulitan membayar utang, kesulitan pekerjaan, Anda melepaskan kesulitan ini, maka kelak Allah akan membalasnya dengan melepaskan kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara, barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan membayar utang mungkin, kesulitan mencari pekerjaan mungkin, Anda mudahkan dia, berikan syafaat mungkin. Anda tidak bisa memberikan uang tapi bisa memberikan syafaat. Gimana caranya ini? Contoh, ada pondok pesantren nih yang butuh dana untuk pembangunan. Anda nggak bisa nyumbang, tapi Anda dikenal oleh direktur, dikenal oleh bos-bos perusahaan. Anda berikan syafaat, Pak, tolong nih dibantu. Ini ada masjid mau dibangun, tolong dibantu. Berarti Anda sudah memberikan syafaat, menjadi orang ketiga tersalurkannya bantuan tersebut. Si bos ini, direktur ini nggak kenal dengan apa? Dengan pondok pesantren ini. Cuma karena perantara Anda, sehingga apa? Bos itu mau mencairkan dananya. Maka Anda pun mendapatkan pahala yang sama.
Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan baginya urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kadang ada orang tuh Pak nitip rahasia kepada kita. Mas, saya mau cerita nih, tapi ini rahasia ya, tolong jangan diceritakan. Tapi dia ngomong lagi sama temannya yang lain juga hal yang sama. Mas, tolong nih jangan diceritakan ya. Ini namanya mengumbar aib sendiri. Bukan apa? Bukan menjaga rahasia. Oke, teman Anda mungkin bisa, tapi Anda sendiri yang mengumbar rahasia tersebut. Apalagi masalah ranjang ya, masalah keluarganya. Maka ini tidak perlu dicerita-ceritakan. Wallahu fi aunil abdi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, makanal abdu fi auni akhihi. Selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Tapi ada saja itu orang Pak, datang minta tolong, tapi tujuannya nggak mau ngembaliin. Datang jaminkan BPKB-nya, datang minta tolong, kita tolong, tapi dia nggak mau nggak mau bayar, nggak mau ngembaliin yang dia pinjam. Maka Anda harus berhusnudzon bahwa selama Anda membantu dia, selama itu Allah menolong Anda. Ini yang penting bagi Anda. Kalau nggak ditolong oleh manusia nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang jadi masalah. Yang terpenting adalah mencari pertolongan Allah yang maha kaya, yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian di hadis ini diakhiri dengan man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Apa rahasianya ini? Bahwa 4 hal yang disebutkan di sini tidak bisa terwujud kecuali dengan menuntut ilmu. Kecuali mereka yang senantiasa duduk di majelis ilmu baru bisa melakukan ini. Kalau orang awam susah. Paling-paling juga kalau ngasih bantuan ada sesuatu yang dia harapkan. Atau nanti dia ungkit-ungkit, aku loh dulu yang bantuin kamu. Kok kamu nggak sadar-sadar ya? Kok kamu nggak ada sedikit pun ucapan terima kasih ya? Paham? Padahal ini nggak boleh mengharapkan sesuatu dari apa yang Anda sudah berikan. Innama nutu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwa kami memberikan, hamba Allah itu tak kala memberikan makanan atau sesuatu, la nuridu, mereka tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Apalagi balasan. Menunjukkan mereka ikhlas dalam memberikan hal tersebut. Yang menerima pemberian yang tahu diri. Apa Pak tahu diri? Minimalnya mukafaahnya dengan apa? Dengan mendoakan jazakallahu khair. Ini namanya apa? Mukafaah. Membalas dengan yang paling rendah, yaitu doa jazakallahu khairan. Karena man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini kembali kemana Pak? Yang menerima tadi bantuan pemberian. Dia harus tahu diri. Bapak kan nggak mengharap itu ya. Jadi saya juga nggak usah mengucapkan. Enggak, Anda mengucapkan tanpa harus diminta. Fa in kunta fi hajati akhika fa innal malika sayakunu aunan laka ala umuri dinika wa dunyaka. Jadi selama engkau membantu saudaramu dalam memenuhi hajat mereka, maka selama itu pula Allah membantu urusan-urusan dunia dan akhiratmu. Nah, ini poin yang ke-17, kita masuk ke poin 18. As-sabatu ala din, yaitu kokoh di atas agama. Kokoh di atas agama ini maknanya apa? Maknanya mungkin bisa istiqomah, tetap berada meskipun
digoyang oleh badai fitnah, ujian dan yang lainnya. Karena sejatinya seorang mukmin itu Pak seperti pohon korma. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan hal ini. Anda tahu bahwa pohon korma itu tidak sama dengan pohon sawit. Pohon sawit kan itu akarnya kan menjalar di atas Pak ya. Ketika kena angin akan mudah apa? Tumbang. Karena apa? Akarnya menjalar di permukaan. Beda dengan pohon korma. Pohon korma itu menancap ke dalam. Kenapa? Karena mereka hidup di daerah yang sulit air Pak. Jadi apa? Masuk ke dalam akarnya. Yang muncul, yang menancap itu lebih banyak daripada yang muncul. Sehingga apa? Mereka kokoh. Diterpa badai fitnah, ujian apapun, mereka tetap kokoh di atas agama. Coba kita perhatikan ya. Sahabat-sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Betapa kokohnya mereka apa? Di atas agama. Meskipun harus nyawa yang menjadi tebusannya. Lihat keluarga Ammar bin Yasir. Yasir, Sumayyah dibunuh, dia tusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai meninggal dunia. Ammar bin Yasir dibakar. Kemudian Bilal disiksa habis-habisan sama tuannya Umayyah bin Khalaf. Apa yang menyebabkan mereka ini kokoh di atas keimanan, kokoh di atas agama, padahal baru saja masuk Islam? Ternyata yang membuat mereka kokoh adalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan kekokohan bagi orang yang beriman di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi keimanan yang kokoh akan membuat kita istiqomah di atas agama. Ya, tidak mudah terombang-ambing. Apakah itu karena dengar TikTok, YouTube, akhirnya goncang dengar ustadz-ustadz yang menyebarkan syubhat. Dia mudah untuk untuk menepis semua itu. Karena dia punya keimanan yang kokoh. Sebab yang kedua adalah tolabul ilmi. Ini menuntut ilmu ini Pak, yang akan membuat kita bisa kokoh di tengah fitnah, syubhat dan syahwat yang siang malam menerpa kita. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu kita setiap hari, itulah yang menyebabkan kita tahu, oh ini ternyata enggak benar ya. Kita jauhi, oh ini ternyata benar. Akhirnya kita amalkan. Setiap hari seperti itu. Akhirnya kesibukan untuk mendengarkan hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, itu kita bisa menjauhinya. Dengan sebab kita menuntut ilmu agama. Kemudian sebab yang lain yang membuat kita kokoh di atas agama ini adalah tadabburul Quran. Mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Karena tak kala orang kafir meminta agar Al-Quran itu diturunkan satu aja, langsung sekalian, gak usah beransur-ansur. Kata Allah, di antara hikmahnya kami turunkan Al-Quran beransur-ansur, liyusabbita bihi fuadak, akan memberikan kekokohan ke dalam hatimu. Warattalnahu tartila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabidi alal jamari. Orang yang berpegang dengan sunnahku, dengan agamaku, ketika terjadi perselisihan, perpecahan di tengah umatku, itu seperti al-qabid, orang yang memegang batu bara api. Sakit gak Pak? Sakit. Bayangkan kita berjenggot saja diteriakin mbek. Ketika artis berjenggot, nggak ada yang teriakin mbek. Kenapa? Karena setan tahu bahwa dia itu berjenggot bukan karena sunnah.
tapi karena tren. Karena apa? Karena menjaga penampilan dan yang lainnya. Kita celana cingkrang di atas mata kaki. Itu dibilang kebanjiran lah. Dibilang inilah macam-macam. Giliran pelaku maksiat melakukan hal itu, tidak sedikit, tidak ada satupun di antara mereka yang mengejeknya. Jadi berpegang dengan agama, tapi tentunya agama yang benar ya, maka itu seperti orang yang memegang bara api. Membutuhkan perjuangan, kesabaran agar tetap memegang bara api tersebut meskipun sakit. Wa qala ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamari. Ini sama. Wa qala an-nabiyyu inna mi waraikum zamanun sabaru lil mutamassiki fihi ajru khamsina syahidan minkum. Orang-orang yang datang belakangan nanti, kata Rasulullah, mereka bersabar berpegang dengan agama ini di tengah badai syubhat dan syahwat, pahala mereka seperti 50 orang yang mati syahid. Kenapa demikian, Pak? Karena begitu beratnya mereka menjalani agama di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang-orang yang berpegang dengan Islam juga, mengatasnamakan Islam. Fallahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala sunnati nabik. Maka di antara hal yang menyebabkan kita kokoh di atas agama, yaitu senantiasa minta tolong kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Karena Allah lah yang memegang hati-hati kita. Karena hati kita ini mudah terombang-ambing dengan perkara-perkara yang nyeleneh-nyeleneh. Sehingga kita mohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemput. Demikian subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.